Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Mohon maaf akhir-akhir ini jarang upload video karena ada beberapa kesibukan yang memang menyita waktu, sehingga baru kali ini bisa bikin video lagi. Beberapa waktu yang lalu saya memfasilitasi kegiatan webinar dengan menghadirkan beberapa pelaku desa, kemudian teman-teman perangkat desa dan BPD, yang salah satu temanya adalah menyikapi rancangan undang-undang perubahan undang-undang desa. Jadi perlu rekan-rekan ketahui semua bahwa rancangan perubahan undang-undang desa itu diinisiasi oleh DPD. Dan saat ini kalau saya tidak salah, saya sudah cek di webnya DPR RI, sudah menjadi proyek legislasi nasional ya, sehingga ya pasti nanti akan dibahas di komisi yang membidangi. Jadi banyak yang bertanya dan pada intinya yang paling bereaksi keras itu kan teman-teman perangkat desa dan teman-teman BPD, karena di salah satu ya kalau kita simpulkan aja ya, yang teman-teman BPD ini kan merasa dirugikan karena di sana tidak ada lagi yang namanya tunjangan kedudukan, adanya adalah tunjangan kegiatan. Nah, menurut saya ya ini kan ada baiknya juga ada nggak baiknya sih sebenarnya. Tapi kalau kita bicara masalah kinerja ya, saya pikir sisi positifnya adalah ini akan mendorong teman-teman BPD untuk lebih rajin lagi berkegiatan, kan seperti itu. Bahkan mungkin saja kalau anggarannya memang tersedia, tunjangan kegiatan ini akumulasinya per kegiatan itu bisa jadi lebih banyak yang didapat nanti daripada tunjangan kedudukan. Tunjangan kedudukan kan yang diterima bulanan ya. Kalau bicara kegiatan, semakin rajin teman-teman BPD untuk membuat kegiatan, ya semakin banyak juga kan tunjangan yang bisa didapat. Bahkan kemungkinan bisa melebihi itu. Itu sih yang menurut perkiraan saya. Jadi ada baiknya sebenarnya bagi teman-teman BPD. Kemudian yang respon keras juga dilontarkan teman-teman dari perangkat desa ya, berkaitan dengan di sana ada bunyi pimpinan perangkat desa berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan kepala desa. Nah, ini juga membingungkan buat saya karena selama ini juga yang saya ikuti di beberapa seminar yang dilakukan oleh DPD maupun kementerian, di sana juga tidak pernah tampil tim dari yang menyusun rancangan perubahan undang-undang itu sendiri, sehingga saya juga belum mendapat kejelasan secara detail ya, karena banyak hal di sana yang masih janggal menurut saya. Misalkan ada ya, kalau yang saya pahami dari draft yang beredar itu, nantinya perangkat desa itu masa jabatannya sama dengan kepala desa. Nah, ini kalau memang itu yang terjadi, kesulitannya adalah menjaga kesinambungan jalannya pemerintahan desa dari sisi administrasi maupun pengelolaan keuangan. Karena dengan rumitnya administrasi, tanggung jawab yang begitu besar, uang yang begitu besar, tentu saja menuntut pertanggungjawaban serta perencanaan yang baik. Dan sedangkan perangkat desa yang sudah lama dilatih saja masih mengalami kendala atau kesulitan, apalagi yang setiap 6 tahun sekali harus diganti. Nah ini. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di sana kan muncul istilah baru tuh, pimpinan perangkat desa. Nah, sementara di penjelasan juga saya tidak temukan pimpinan perangkat desa yang dimaksud itu apa gitu kan. Jadi ini serba masih ngambang ya. Nah, makanya saran saya buat teman-teman pelaku di desa tidak perlu khawatir. Jadi ini kan masih proses politiknya masih panjang, artinya butuh pembahasan di DPR sampai akhirnya nanti kalau memang undang-undang itu disahkan.
Jadi saya pikir ya kita lihat saja nanti. Jadi tidak usah berkeluh kesah, kerja saja yang baik. Saya rasa nanti ya mudah-mudahan saja DPR juga menerima keluhan atau reaksi dari teman-teman yang saya pikir terorganisir dengan baik ya, karena ada asosiasi perangkat desa, asosiasi sekretaris desa dan sebagainya. Saya pikir itu yang terjadi. Jadi sampai saat ini saya belum mendapatkan kejelasan mengenai teknis ya, detailnya seperti apa, sehingga belum bisa banyak berkomentar. Tapi saran saya ya nggak usah terlalu dipusingkan, karena saya yakinlah teman-teman perangkat desa ini pasti akan mendapatkan perhatian ya secara politis. Karena biar bagaimanapun perangkat desa ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan di level bawah yang paling tugasnya juga sangat berat, sehingga saran dan masukan teman-teman perangkat desa itu saya yakin pasti akan didengarkan oleh bapak-bapak kita, anggota DPR yang tergabung dalam pembahasannya. Demikian ya teman-teman, kita sama-sama mendoakan yang terbaik, tidak usah khawatir. Nah, ini takutnya saya terjadi ini nanti nih kontradiksi antara kepala desa dengan perangkat desa gitu kan, sehingga mengganggu kinerja pemerintahan desa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan upaya-upaya teman-teman perangkat desa mudah-mudahan bisa didengar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan dadah.